Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Mia Eduka. Kita akan melanjutkan membahas soal UTBK SNBT penalaran umum. Nah, jika kalian ingin mencoba mengerjakan soalnya terlebih dahulu, bisa di-pause dulu videonya ya. Setelah kalian menemukan jawabannya, baru dicek, di play lagi untuk mengecek apakah jawaban kalian sudah tepat. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Langsung ke soal yang pertama. Nah, soal ini merupakan tipe soal benar salah. Karena memang pada video ini yang akan kita bahas adalah khusus mengenai soal yang pasti salah dan yang pasti benar. Oke, kita baca dulu teksnya. Buah pepaya dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Namun jangan salah, selain buahnya, ternyata daun pepaya juga memiliki kandungan yang tidak kalah manfaatnya. Meski memiliki rasa yang pahit dan tidak banyak dikonsumsi, daun pepaya nyatanya menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan tubuh. Rutin mengonsumsi daun pepaya, misalnya direbus atau dijadikan jus, disebut bisa membantu menurunkan resiko kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, anti malaria, serta menghambat pertumbuhan bakteri. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Nah, kalau yang pasti salah berarti tidak sesuai dengan isi teksnya. Opsi yang A, daun pepaya sangat bermanfaat bagi tubuh dengan cara direbus bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Nah, tadi cara mengonsumsi daun pepaya itu bisa dengan cara direbus atau dijadikan jus ya, dimana salah satu manfaatnya bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Berarti yang A ini benar. Lalu yang B, orang yang memiliki penyakit malaria dapat mengonsumsi jus daun pepaya. Nah, ini juga termasuk anti malaria ya. Maka apabila orang ini memiliki penyakit malaria, salah satu solusinya itu bisa mengonsumsi daun pepaya. Lalu yang opsi C, untuk yang opsi C ini, selain dapat menghambat pertumbuhan bakteri, daun pepaya juga bisa digunakan untuk menyembuhkan malaria. Nah, tadi benar ya, bisa menghambat pertumbuhan bakteri serta bisa digunakan sebagai anti malaria. Lalu yang D, mengonsumsi daun pepaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Nih, benar ya, bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu yang opsi E, rutin mengonsumsi buah pepaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan dapat menurunkan resiko kanker. Nah, padahal tadi yang bisa menurunkan resiko kanker serta bisa meningkatkan kekebalan tubuh itu adalah bagian daun pepayanya, bukan buah pepayanya. Maka pernyataan yang pasti salah itu adalah opsi yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Tomat memiliki beragam bentuk dan ukuran. Tomat cherry adalah salah satu tomat kecil yang tersedia di pasaran dan biasanya sering dimasukkan ke dalam salad atau dipanggang. Namun, meskipun ukurannya berbeda, dari sudut pandang gizi, tomat cherry sama baiknya dengan tomat biasa. Selain itu, tomat cherry juga mengandung banyak antioksidan, kalium, dan senyawa bermanfaat lainnya. Karotenoid seperti likopen dalam tomat cherry juga terbukti memiliki kualitas antioksidan dan anti kanker yang penting. Selain itu, mengonsumsi tomat cherry dapat membantu untuk menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah, dan bisa melindungi tubuh dari zat-zat beracun yang menyebabkan kerusakan sel-sel. Meski demikian, tetaplah mengonsumsinya dalam jumlah yang wajar. Hindari mengonsumsi secara berlebihan untuk mencegah efek samping berupa sakit perut, alergi, serta diare. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, yang ditanyakan adalah yang pasti benar, berarti yang harus sesuai dengan teksnya. Yang A, tomat cherry bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan tekanan darah. Nah, tadi manfaatnya buah cherry itu adalah bisa menurunkan berat badan, lalu menurunkan tekanan darah. Nah, sedangkan di sini adalah malah meningkatkan, berarti kan kebalikannya. Berarti yang A ini salah. Tapi kalau yang membantu menurunkan berat badannya ini benar ya. Yang salah adalah meningkatkan tekanan darahnya. Lalu yang B, orang yang memiliki penyakit kanker dapat mengonsumsi banyak tomat cherry. Nah, padahal tadi di dalam teks ini dihimbau bahwa mengonsumsinya itu dalam jumlah yang wajar, jangan berlebihan. Lalu yang C, tomat cherry mengandung lebih banyak manfaat dibanding dengan tomat yang lainnya. Nah, ini ya. Dari sudut pandang gizi, tomat cherry sama baiknya dengan tomat biasa, bukan lebih banyak manfaatnya.
Lalu D, mengonsumsi tomat cherry menimbulkan efek samping. Nah, tergantung ini pengonsumsiannya. Kalau pengonsumsiannya dalam batas wajar, ya mungkin efek sampingnya itu bisa dihindari. Tapi kalau mengonsumsinya secara berlebihan, tentu akan menimbulkan efek samping. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik, ya kan? Oke, yang D, orang yang memiliki penyakit tekanan darah dapat mengonsumsi tomat cherry. Benar ya, karena tadi bisa menurunkan tekanan darah. Maka ada baiknya disarankan untuk mengonsumsi buah cherry. Berarti pernyataan yang pasti benar atau yang sesuai dengan isi teksnya itu adalah opsi yang yang E, maaf. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Kayu yang ditumbuhi spora memiliki resiko terjadi pelapukan. Upaya mengurangi pertumbuhan spora pada kayu dapat dilakukan dengan mengaplikasikan bahan pengawet pada kayu. Ketika pertumbuhan spora dapat dicegah, maka resiko terjadi pelapukan pada kayu berkurang. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Yang ditanyakan adalah yang pasti benar, berarti yang harus sesuai dengan isi teksnya. A. Pemberian bahan pengawet merupakan cara yang paling efektif. Nah, apakah benar paling efektif? Padahal kan tadi merupakan salah satu caranya ya, bukan yang dirasa paling efektif ya. Memang bisa mengurangi pertumbuhan sporanya, tetapi itu belum menjadi cara yang paling efektif. Maka ini belum mungkin benar, tetapi tidak bisa dipastikan kebenarannya 100%. Maka yang B, jika tidak diaplikasikan bahan pengawet, maka kayu mengalami pelapukan. Belum tentu juga ya. Lalu yang C, jika dilakukan pengaplikasian bahan pengawet, maka resiko pelapukan pada kayu berkurang. Nah, ini yang benar. Karena tujuannya pengaplikasian bahan pengawet itu adalah untuk mengurangi pelapukan pada kayu. Nah, yang paling tepat itu adalah yang C. Berarti, tapi kita cek dulu ya yang D sama E. Jika melakukan pengaplikasian bahan pengawet, maka pelapukan pada kayu akan hilang. Ini enggak ya, tadi hanya mengurangi saja, tidak bisa menghilangkan 100%. Yang E, pada kayu yang mengalami pertumbuhan spora tidak diaplikasikan bahan pengawet. Belum tentu juga, bisa jadi sudah diaplikasikan, tetapi karena pemberian bahan pengawetnya itu sudah lama, maka ya tetap aja tumbuh sporanya tadi. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Fenomena flu burung berdampak besar terhadap semua bidang. Hampir semua bidang mengalami kerugian. Bidang yang mengalami kerugian paling besar adalah peternakan unggas, kesehatan, dan usaha makanan. Namun, terdapat beberapa usaha makanan yang memperoleh keuntungan karena melakukan diversifikasi usaha makanan non-unggas. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah yang ditanyakan? Cek dari yang opsi A. Hanya bidang usaha makanan dengan diversifikasi usaha makanan non-unggas yang tidak terkena dampak fenomena flu burung. Nah, ini tadi kan padahal semua kerugian yang ditimbulkan dari flu burung ini kan di semua bidang ya, terhadap semua bidang. Jadi yang A ini masih 50-50 dulu, kita keep. Lalu yang B, penjual ayam penyet terkena dampak fenomena flu burung. Nah, ini benar ya. Jadi karena memang tadi kan ayam penyet ini kan asalnya memang dari unggas, dari ayam, dan karena adanya fenomena flu burung ini, tentunya penjual ayam penyet ini pasti terkena dampaknya. Karena manusia nggak mau lagi mengonsumsi ayam karena ditakutkan itu menjadi perantara penularan virus flu burung tadi ke manusia. Makanya ini benar pernyataannya. Lalu yang C, flu burung menjadi salah satu virus yang cukup berbahaya untuk kesehatan manusia. Iya, makanya tadi dihindari untuk mengonsumsi beberapa unggas sehingga menyebabkan kerugian di semua bidang. Lalu yang D, bidang peternakan unggas dan kesehatan mengalami kerugian lebih besar daripada usaha makanan. Nah, ini nggak dijelaskan ya apakah kerugiannya peternakan unggas sama kesehatan ini jauh lebih besar dibandingkan sama usaha makanan. Lalu yang E, usaha ternak broiler mengalami kerugian fenomena flu burung. Betul. Nah, untuk yang opsi D, bidang peternakan unggas dan kesehatan mengalami kerugian lebih besar daripada usaha makan. Ini kita tidak bisa memastikan apakah 100% benar. Jadi yang ini masih 50-50 ya, yang D ini. Kemudian yang A, hanya bidang usaha makanan dengan diversifikasi usaha makanan non-unggas yang tidak terkena dampak fenomena flu burung. Padahal tadi di teks ini sudah dijelaskan bahwa semua bidang, maka yang A ini pasti salah. Oke, ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Menurut penelitian kesehatan, berendam di air belerang atau sulfur secara efektif dapat mengeringkan jerawat dan membantu memberantas akar jerawat yang melekat di dalam pori-pori kulit. Juga dapat mengangkat sel-sel kulit mati.
Selain itu, mineral yang dikenal dengan sebutan sulfur ini kerap digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk sulfat dan fosfat untuk menunjang pertumbuhan tanaman yang banyak dimanfaatkan dalam sektor pertanian. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? A. Belerang memiliki banyak manfaat sehingga menjadikan pupuk belerang sangat mahal. Nah, ini gak dibahas ya, karena memang meskipun memiliki manfaat, tetapi kan di sini tidak dijelaskan apakah harganya menjadi lebih mahal atau tidak. Lalu yang B, berendam pada air belerang membuat tubuh manusia menjadi sehat dan kuat. Nah, ini tadi yang pada teksnya itu lebih dirinci mengenai jerawat ya, bukan menjadikan tubuh manusia lebih sehat atau kuat. Lalu yang C, salah satu cara yang efektif untuk menyembuhkan jerawat adalah berendam di air belerang. Nah, ini lebih benar ya, lebih masuk akal dibandingkan yang A sama B. Kita keep dulu. Lalu yang D, penggunaan pupuk fosfat dan sulfur secara berlebihan dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Ini juga tidak dibahas secara rinci di dalam teksnya. Lalu yang E, petani pasti menggunakan pupuk sulfur. Ini pasti, ada kata pasti, padahal belum tentu pasti juga ya. Maka yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Demikian tadi pembahasan soal UTBK Penalaran Umum bagian yang ke-13. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik. Sukses buat kalian, semoga diterima di universitas impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.